Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau coba bongkar nih bagian I dari buku The Seven Sigma Mindset. Sumber kita ya dari ringkasan sama poin-poin kunci di bagian awal buku ini. Tujuannya, biar kita sama-sama paham apa sih Seven Sigma Mindset itu dan kenapa ini penting buat cara kita mikir dan jalanin hidup. Pernah nggak sih Anda ngerasa kok kayaknya cara berpikir kita gitu-gitu aja ya? Efisiensi, tapi kok kayak terjebak? Nah, buku ini ngasih analogi menarik di awal, soal burung dara di Paris. Mereka kan, wah sibuk banget matukin remah-remah ruti. Fokus gitu, efisien matuknya. Tiba-tiba datang burung pipit kecil, dia nggak ikutan rebutan remah. Tapi, terbang bawa semua rotinya. Iya, analogi itu langsung kena banget ya. Jadi si burung dara ini kayak cerminan Six Sigma mindset. Fokusnya kan ke optimalisasi cara lama, ngurangin variasi, pokoknya biar efisien di jalur yang udah ada. Sementara si burung pipit tadi, nah itu dia Seven Sigma mindset yang diusulkan buku ini. Dia berani beda, malah merangkul variasi, cari cara baru. Pertanyaan gedenya jadi, jangan-jangan kita terlalu fokus ngasah cara lama sampai nggak lihat ada cara baru yang mungkin jauh lebih oke. Wah, bener juga ya analoginya. Terus buku ini nggak langsung kasih teori gitu ya. Dia malah ngajak kita mikir dulu pakai teka-teki. Kayak nyambungin 9 titik itu atau bikin 4 segitiga dari 6 batang korek api. Tujuannya sih bukan buat tes IQ Anda ya, tapi lebih ke nunjukin gimana asumsi sama kebiasaan kita tuh sering banget membatasi kita nemuin solusi terbaik. Kita kayak di dalam kotak tapi nggak sadar gitu. Betul, betul. Nah, dari situ baru masuk ke konsep kuncinya. Bedanya antara pola pikir kebiasaan atau habitual thinking sama pola pikir bebas, free thinking. Pola pikir kebiasaan itu ya cara mikir otomatis kita. Jalan sendiri berdasarkan pengalaman lalu. Ini penting banget sih, hemat energi otak, bikin kita bisa diandelin, konsisten lah. Ya kayak autopilot gitu. Tapi bukannya justru itu ya yang bagus. Konsisten, efisien, bisa diandalkan. Kapan sih ini jadi masalah? Nah, justru itu poinnya. Jadi masalah kalau kita terlalu tergantung sama si autopilot ini. Apalagi kalau kondisi sekitar berubah atau ada peluang baru muncul. Kita jadi kayak burung dara tadi, jago banget di rutinitasnya, tapi jadi buta sama kesempatan yang lebih gede. Kita mungkin ahli banget nih jalan di jalan tol yang udah kita kenal. Sampai lupa kalau kita mungkin punya mobil 4x4 yang bisa dipakai buat nembus medan baru. Oke. Jadi kebiasaan yang awalnya ngebantu, malah bisa jadi kayak tembok penghalang ya kalau nggak hati-hati. Tepat sekali. Dan ketika pola pikir kebiasaan ini jadi dominan banget secara berlebihan, nah buku ini menyebutnya Six Sigma Mindset. Ini udah bukan sekedar kebiasaan biasa, tapi kayak jadi program di alam bawah sadar kita yang prioritasin banget stabilitas sama efisiensi. Sampai-sampai pemikiran bebasnya hampir hilang. Akibatnya apa? Ya masa depan kita jadi cenderung kayak ngulang masa lalu aja. Susah buat ada inovasi yang benar-benar baru. Lalu gimana Seven Sigma Mindset ini masuk? Apa kita harus buang semua kebiasaan kita? Gitu, kan nggak mungkin juga ya? Oh, sama sekali enggak gitu. Seven Sigma Mindset itu bukan soal hapus kebiasaan, tapi kuncinya di kesadaran sama keseimbangan. Kita perlu sadar, oke, sekarang saya lagi jalan pakai mode kebiasaan nih. Terus, kita bisa secara sadar milih, wah, situasi ini kayaknya butuh mikir beda deh. Terus kita aktifin pola pikir bebas. Jadi ini tentang kembali nyadar mana wilayah atau realita yang sebenarnya bukan cuma terpaku sama peta yang ada di kepala kita aja. Jadi intinya fleksibilitas mental ya? Tahu kapan harus jadi si burung dara yang efisien, kapan harus jadi si burung pipit yang inovatif. Gitu. Ya buat inovasi, buat kepuasan, buat kebebasan sejati juga. Jadi pertanyaannya bukan mana yang lebih bagus, tapi gimana kita secara sadar bisa nyimbangin keduanya. Seberapa sering nih Anda sengaja jadi burung pipit di tengah kesibukan jadi burung dara? Oke, jadi kalau dirangkum dari bagian awal buku The Seven Sigma Mindset ini, pesannya itu kayak ajakan buat waspada ya. Waspada sama dominasi pola pikir kebiasaan, yang bisa bikin pandangan kita sempit, si Six Sigma Mindset yang nggak seimbang itu. Kuncinya ada di keseimbangan tadi, antara efisien dan inovatif. Burung dara dan burung pipit. Betul. Nah, sebagai penutup mungkin ya, coba deh Anda renungkan sebentar. Di area hidup Anda sekarang, mungkin di kerjaan, atau hubungan, atau proyek pribadi Anda,
Ada nggak sih bagian di mana Anda mungkin tanpa sadar lagi jadi burung dara? Terlalu fokus sama cara lama, padahal mungkin ada peluang roti utuh ala burung pipit yang kelewat? Apa ya? Satu langkah aja, sekecil apapun, yang bisa Anda coba hari ini, buat sedikit ngintip keluar dari peta kebiasaan Anda. Coba lihat wilayah sekitar dengan mata yang sedikit lebih segar. Mungkin ada sesuatu di sana.